Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Baik, doa sudah kita lakukan. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen kalian ya. Yang pertama, Ayatul Husna. Hadir Bu. Epita Lestari. Hadir Bu. Lupita Lestari. Hadir Bu. Nina Pratiwi. Hadir Bu. Rima Tiara. Hadir Bu. Baik, jika hadir semua. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pelepasan dan kepemilikan harta. Harta seperti sedekah. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menghayati ketentuan terhadap pelepasan dan kepemilikan harta seperti sedekah. Yang kedua, mengidentifikasi ketentuan tentang kepemilikan harta seperti sedekah. Dan yang ketiga, memahami ketentuan Islam terhadap pelepasan dan kepemilikan harta seperti sedekah. Dan yang terakhir, mempraktikkan tata cara pelepasan dan kepemilikan harta seperti sedekah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita kaji hari ini pada hari ini ada yang tahu yang pertama apa? Memahami tentang pengertian sedekah. Yang kedua, Menyebutkan hukum sedekah. yang ketiga, Menyebutkan syarat-syarat sedekah. yang keempat, Memahami rukun sedekah. dan yang kelima apa? Menyebutkan hikmah sedekah. Jadi tujuan pembelajaran kita tentang pelepasan dan kepemilikan harta seperti sedekah pada hari ini ada 5 tujuan. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan mengkaji tentang definisi dari sedekah. Ada yang tahu apa definisi dari sedekah? Saya, Bu. Baik, Tina. Sedekah atau sedekah merupakan kegiatan menyisihkan dan membelanjakan harta di jalan Allah. Baik. Yang lain? Saya, Bu. Pita, ya, silakan. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan. Ya, definisi yang sudah dijelaskan oleh Pita dan Nina itu tadi sudah benar. Jadi pada dasarnya sedekah adalah akad atau pemberian harta seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat juga istilahnya sedekah itu bisa dibilang
pemberiannya melebihi dari kuota zakat, dan mereka melakukan itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah, yang mana Nabi sendiri telah bersabda bahwasannya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi sebaik-baiknya sedekah adalah orang yang melebihi dari kebutuhan. Setelah kita mengetahui definisi dari sedekah, selanjutnya ada yang tahu apa hukum dari sedekah? Hukum sedekah apa? Sunnah, ya. Hukum sedekah itu sunnah. Sunnah itu apa? Dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak bersalah. Hukum sedekah juga bisa menjadi haram karena apa? Jikalau kita mengetahui bahwasanya barang yang kita sedekahkan itu digunakan oleh seseorang itu untuk berbuat kemaksiatannya, jadi hukum sedekah bisa juga haram. Dan hukum sedekah juga bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau kita mengetahui, misalkan nih Nina ke pasar, lihat orang di pinggir jalan tuh lagi kelaparan, kan biasanya ada kan pemulung-pemulung seperti itu. Nah, itu wajib hukumnya bagi Nina jikalau ada uang lebih atau ada makanan lebih untuk memberikannya kepada orang tersebut, karena posisinya orang tersebut sedang kelaparan dan sangat membutuhkan bantuan dari Nina. Jadi itulah yang membuat mengapa hukum sedekah itu bisa menjadi wajib. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat sedekah. Apa syarat-syarat sedekah? Yang pertama, Saya, Bu. ya, Syaratnya untuk orang yang memberi, orang tersebut berhak memperedarkan atau mentasyarufkan hartanya dan memiliki barang yang akan disedekahkan. yang kedua ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, baik. Husna? Ada yang diberi syaratnya berhak menerimanya dan memilikinya. Selanjutnya ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, Rima. Ada ijab kabul, yaitu pernyataan pemberian dari orang yang memberi dan pernyataan dari orang yang menerima. Selanjutnya ada yang ingin menjawab lagi? Sudah? Sudah. Jadi benar yang dikatakan oleh Nina, Husna, dan juga Rima bahwasanya syarat sedekah itu yang pertama, orang yang memberikan sedekah itu berakal sehat dan tidak di bawah perwakilan orang lain. Nah, yang kedua, penerimaan sedekah haruslah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, yang ketiga, penerimaan sedekah haruslah orang yang berhak memiliki atau anak yang masih di dalam kandungan itu tidak sah ya mendapatkan sedekah. Nah, selanjutnya barang yang disedekahkan itu harus bermanfaat. Nah, selanjutnya ada rukun sedekah. Ada yang tahu apa rukun sedekah? Saya, Bu. Ya, Pita. Rukun sedekah, orang yang memberi, orang yang diberi tidak ijab dan kabul. Ya, benar yang dikatakan Pita bahwasanya rukun sedekah itu yang pertama harus ada orang yang memberi sedekah. Yang kedua, apa tadi? Harus ada orang yang menerima sedekah. Iya. Dan yang ketiga adanya ijab dan qabul. Artinya pemberi harus menyatakan bahwasanya dia ingin menyerahkan barangnya kepada si penerima. Dan yang terakhir, barang atau benda yang disedekahkan. Ya jelas dong, masa iya kita sedekah tapi tidak ada barang dan bendanya. Nah, selanjutnya
selanjutnya, dari materi yang sudah kita jelaskan pada hari ini, di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana kalian dapat mendiskusikan materi yang sudah kita pelajari ke dalam kelompok kalian masing-masing. Di sini ibu memberi kalian waktu 10 menit dah untuk membagi kelompok ya. Baik, sudah ya. Apakah sudah dibagi kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, apakah masing-masing kelompok ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Bu. Baik, Nina, silakan. Nina Pratiwi izin bertanya. Kapan waktu yang baik untuk bersedekah? Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Pita, baik, dari kelompok Pita. Sedekah apa yang paling disukai Allah? Sedekah apa yang paling disukai Allah? Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, baik, dari kelompok 5. Sedekah yang paling ringan adalah Sedekah. Baik, dari pertanyaan kelompok Nina, Rima, dan Pita, apakah dari kelompok yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Saya, Bu. Baik, Nina ingin menjawab pertanyaan dari kelompok siapa? Kelompok Pita. Baik, Nina akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pita. Tolong dengarkan ya. Sedekah apa yang paling disukai Allah? Sedekah kofiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Baik, apakah Pita sudah mengerti apa jawabannya sudah dijelaskan oleh Nina? Selanjutnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Nina dan Rima? Pita? Siapa yang? Saya, Bu, izin menjawab pertanyaan dari saudari Rima. Baik, Pita akan menjawab pertanyaan dari kelompok Rima. Tolong didengarkan ya. Sedekah yang paling ringan adalah bahkan dalam ayat menyebut bahwa Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan umat yang rajin bersedekah. Perlu diketahui bahwa sedekah tidak melulu soal materi, karena sedekah bisa dengan apa saja dan seringan-ringannya sedekah adalah dengan senyuman. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Epita Lestari, dari kelompok Epita Lestari. Siapa yang ingin menjawab lagi? Baik, kelompok Husna ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Pita. Silakan. kapan waktu yang baik untuk bersedekah? Dan waktu bersedekah yang baik adalah sedekah yang dilakukan di waktu subuh, karena pada waktu subuh itu ada doa dari malaikat dan doa dari Rasul. Tiada sehari pun sekali hamba memasuki suatu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Baik, itulah pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Baik, diskusi dari masing-masing kelompok untuk hari ini sangat bagus. Mari kita kasih aplaus dulu. Ya, baik. Setelah kita berdiskusi dan kita memahami bersama materi yang berkaitan dengan pelepasan dan kepemilikan harta seperti sedekah, kira-kira di sini ada yang ingin menyebutkan apa sih hikmah dari sedekah? Saya, Bu. Silakan Nina. Hikmah bersedekah adalah iman seseorang akan semakin bertambah karena sedekah merupakan bagian dari ibadah, tidak menjadikan seseorang menjadi kikir, meringankan pada saat mengalami sakaratul maut. Ya, itulah ya hikmah yang dikatakan Nina itu tadi betul. Jadi bahwasanya hikmah sedekah itu yang pertama dapat menumbuhkan ukhuwah Islamiyah.
keempat, hikmah sedekah dapat menghindari sikap kikir. Yang kelima, dapat menyembuhkan penyakit. Yang keenam, dapat meringankan sakaratul maut. Jadi itulah hikmah dari sedekah. Yang mana hikmah sedekah yang pertama apa? Dapat menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua dapat memperkuat iman. Yang ketiga dapat meningkatkan empati sosial. Yang keempat dapat menghindari sikap kikir. Yang kelima dapat menyembuhkan penyakit. Dan yang keenam dapat meringankan sakaratul maut. Jadi indah sekali ya hikmah sedekah itu. Dan sedekah itu intinya tidak susah sih. Kita senyum sama orang aja itu udah termasuk sedekah. Nah, semoga materi kita pada hari ini dapat kalian terapkan dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan dapat kalian terapkan juga dalam kehidupan kalian sehari-hari terutama ya. Selanjutnya untuk mengakhiri materi kita pada hari ini, silakan dipimpin doa penutupnya oleh ketua kelas. Mari kawan-kawan kita berdoa mulai.